Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, sahabat santri kota dimanapun anda berada. Ada babak baru instruksi yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, ya, sebuah lembaga di Nahdlatul Ulama yang bertugas untuk mengkoordinir atau perkumpulan dari lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Instruksi nomor 635 PP SU garing LPM NU garing 7 garing 2024. Kepada yang terhormat Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PWNU se-Indonesia. Kepada yang terhormat Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PCNU se-Indonesia, Satuan Pendidikan Ma'arif NU se-Indonesia. Ini surat instruksi kepada seluruh ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif baik tingkat PW, PCNU se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim kami sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menindaklanjuti keputusan rapat pleno PBNU tanggal 23 sampai 28 Juli 2024 di Jakarta berkaitan dengan beredarnya buku pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ke-NU-an Jilid 1 untuk kelas 2 yang diterbitkan oleh RMI PCNU Kabupaten Tegal, yang juga beredar di lingkungan Satuan Pendidikan Ma'arif NU, yang isinya telah terjadi distorsi sejarah pendirian Nahdlatul Ulama. Ya, sungguh sedih kita dengarnya ya. Jadi ada beberapa video memang seolah-olah ya pendirinya Nahdlatul Ulama itu ya mereka, bukan ulama-ulama yang selama ini memang menjadi bagian daripada sejarah pendirian NU, dan itu sudah diriwayatkan secara mutawatir ya. Misalnya Kiai Hasyim Asy'ari, atas restu Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani, mediatornya Kiai As'ad Syamsul Arifin, inisiatornya Kiai Muhammad Rasulullah dan lain-lain. Jadi ada oknum video yang menjelaskan ke publik bahwa seolah-olah pendiri NU adalah keluarga mereka. Tanpa keluarga mereka, NU tidak berdiri. Lanjut. Oleh karena itu, demi menghindarkan beredarnya pemahaman yang keliru dan salah paham di tengah-tengah santri dan siswa-siswi Ma'arif NU, maka Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU menginstruksikan untuk, instruksi tegas ya ini. Yang pertama, menarik buku tersebut dan dilarang untuk diajarkan dalam lingkup Satuan Pendidikan Ma'arif NU. Jadi buku ini, jadi sahabat-sahabat kalau menemukan buku ini di luaran sana, disimpan rapat-rapat ya, jangan sampai dibaca oleh anak didik kita. Yang kedua, kepada seluruh guru atau murid yang memegang buku tersebut agar menyerahkan ke Kepala Satuan Pendidikan Ma'arif NU atau ke pengurus Ma'arif NU terdekat di wilayah masing-masingnya. Jadi sahabat-sahabat kalau menemukan buku itu serahkan langsung ke pengurus NU setempat ya. 3. Menelaah kembali buku-buku mata pelajaran ke-NU-an kesuajaan yang diterbitkan oleh pengurus LP Ma'arif NU wilayah atau cabang di setiap satuan pendidikan baik madrasah maupun sekolah ya. Artinya kalau mau bikin buku ya harus berkoordinasi lah dengan pusat ya, jangan sampai ada distorsi atau perusakan pembelokan sejarah Nusantara yang hari ini sedang marak di Indonesia. Seolah-olah republik ini tidak ada, seolah-olah umat Islam di sini tidak ada karyanya tanpa mereka. Jadi memang ada upaya-upaya pembelokan sejarah yang dilakukan oleh oknum ya. 4. Pengurus LP Ma'arif NU wilayah wajib melaporkan kepada pengurus LP Ma'arif PNU PBNU setiap buku yang diterbitkannya baik berkaitan sejarah NU, sejarah tokoh NU dan sejarah LP Ma'arif NU. Jadi
Ya memang seharusnya begitu ya, jangan asal bikin, harus berkoordinasi, kalau perlu di tasih khusus ya. Jadi buku-buku yang ditulis, kalau saya punya usul, kalau bisa buku-buku berkaitan dengan keswajaan, berkaitan dengan ke-NU-an ya harus diverifikasi dan ada validasi. Jadi teman-teman di daerah silakan punya kreasi sendiri untuk menulis buku-buku tersebut, tapi sebisa mungkin harus divalidasi dan disohihkan lah oleh pusat, sehingga sejarah Nahdlatul Ulama ini betul-betul sesuai dengan apa adanya, tidak dibuat-buat dan tidak dibelokkan kemana-mana. Kelima, kepada seluruh guru dalam lingkup LP Maarif NU, baik yang mengajarkan mata pelajaran keaswajaan dan ke-NU-an atau mata pelajaran apapun, agar selalu berkoordinasi dengan pengurus LP Maarif NU di tingkat MWCNU, PCNU, dan PWNU terdekat. Jika sekiranya menemukan hal-hal yang janggal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi dan falsafah berbangsa yang diajarkan oleh para kiai dan ulama di lingkungan NU selama ini. Jadi memang penting ya untuk memperbanyak ngopi, memperbanyak diskusi ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena memang ada upaya-upaya untuk membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah Nusantara ya, seolah-olah kita ini bangsa Buddha, seolah-olah kita ini mentalnya mental terjajah dan lain-lain. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Nahdlatul Ulama harus pede bahwa tokoh-tokoh kiai-kiai kita semuanya itu adalah mereka pejuang-pejuang yang luar biasa, kelasnya internasional, nggak kaleng-kaleng lah. Nah, jika pengurus LP Maarif NU wilayah atau cabang tidak memperhatikan hal yang dimaksud poin 1 dan 2 di atas, artinya poin 1 menarik buku itu ya, poin kedua adalah menyerahkan buku-buku tersebut ya, yang sudah dianggap melenceng dari sejarah Nahdlatul Ulama, maka pengurus LP Maarif NU PBNU akan mengambil tindakan sebagaimana mestinya. Artinya instruksi ini seandainya tidak diikuti, maka ada konsekuensi yang harus diterima. Artinya kita semua berharap ya bahwa instruksi ini betul-betul diperhatikan, khususnya lembaga-lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama, agar jangan sampai buku-buku itu masih beredar di lapangan. 7. Pengurus LP Maarif NU PBNU akan segera membentuk tim penelaah untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam terhadap buku ajar ke-NU-an dan keaswajaan yang diterbitkan pengurus LP Maarif wilayah dan cabang sebagaimana amanat keputusan rapat pleno PBNU tanggal 27 sampai 28 Juli 2024. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami haturkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU PBNU, Haji Muhammad Ali Ramdhani, Ketua, Haji Haryanto Ogi, Sekretaris. Senior semua beliau ini ya. Oke, sahabatku dimanapun Anda berada, PBNU sudah tegas ya. Tentu kita sangat menyambut dengan riang gembira apa yang dilakukan oleh pimpinan pengurus lembaga pendidikan Maarif NU ini berdasarkan hasil pleno PBNU tanggal 27 sampai 28 kemarin. Dan tentu kita berharap bahwa instruksi ini betul-betul diperhatikan ya, khususnya warga Nahdlatul Ulama di akar rumput, agar tidak sembarang memilih buku. Kita pintar-pintarlah memilih dan memilah mana buku yang sesuai dengan nilai-nilai ke-NU-an, sesuai dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga sejarah masa lalu kita tidak dibelokkan kemana-mana. Nah, dan yang paling terakhir dari saya, tentu kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh PBNU ini merupakan langkah awal bagaimana kemudian sejarah-sejarah Nahdlatul Ulama di lapangan ini harus betul-betul ditelaah. Kita sambut baik apa yang akan dilakukan oleh LP Maarif NU ini, akan menelaah ya, akan meneliti buku-buku yang beredar di lapangan ya. Jangan sampai
sejarah NU itu dibelokkan kemana-mana, dan masa depan generasi muda Nahdlatul Ulama tetap memahami, menjalankan, menggerakkan organisasi yang dibentuk oleh para wali, para ulama Nusantara ini betul-betul sesuai dengan koridor, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Mudah-mudahan video ini memberikan sedikitnya rasa bangga, motivasi bagi kita semua sebagai anak muda bangsa Indonesia untuk menjaga, memelihara, serta memanfaatkan nikmat Allah di bumi Nusantara ini dengan baik. Dan tentu sekali lagi sebagai penutup, saya mengajak kepada seluruh pemuda di seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk terus menjaga eksistensi NKRI, dan kita harus bangga kepada nenek moyang kita. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Jangan sampai kita kedik, jangan sampai kita merasa di bawah, jangan sampai kita merasa hina, apalagi kita dibilang Buddha, dibilang Akhwat, dibilang macam-macam lah. Kita tolak itu. Semua setara, semua memiliki kesempatan untuk sukses, semua memiliki kesempatan untuk berhasil menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan video ini sedikit tetapi memberikan manfaat bagi semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.